penggunaan Pinjol pinjol tadi. tersebut peruntukannya untuk apa? Untuk apa? Apakah itu digunakan benar-benar Biaya kuliah misalnya. biaya kuliah atau keadaan darurat dalam keadaan sakit? Tapi Iya. kalau untuk mengikuti gaya hidup, Oh, ya senang-senang. resiko ditanggung penumpang kan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua sakit dengan kebutuhan Iya. yang sangat mendesak, Ah, mungkin saya akan memberikan suatu nasihat hukum adalah dengan meminta keringanan kepada pihak perusahaan dari pinjaman online tersebut. Oke. Seperti itu. Pinjaman pinjol itu jenis pinjaman yang tidak baik dan melilit kita berhutang, bisa merugikan kita sendiri, ini wajib diabaikan. Oke, kemudian Alex juga menyampaikan, ini sahabat Sonora, pinjaman pinjol itu memang mudah, tapi dampaknya bisa membahayakan kita. Misalnya kita pinjam 1 juta, kalau kita mengembalikannya bisa 2 kali lipat. Ya, seperti itu ya Bang ya. Ini bicara yang ilegal, Ilegal sepertinya ya? ya. Yang dimaksud Pak Alex tadi Yang sepertinya ilegal, ya? ilegal. Mm-mm. Sebenarnya pinjol itu tidak ada permasalahan terlalu spesifik karena gini, pinjol ini kan suatu inovasi dalam finansial digital. Financial digital, Itu betul. menurut saya itu hal yang positif karena yang mengikuti perkembangan zaman, gimana Saat ini, ya. cara orang berkebutuhan kebutuhan finansial dapat terpenuhi dengan mudah, tidak ribet, tidak harus datang ke bank atau misalnya Iya, atau apa iya. seperti Memudahkan lah ya. memudahkan. Oke. Tetapi ada jebakan yang berselimutkan inovasi. Itulah yang harus sebagai konsumen pinjaman online yang harus diwaspadai. Mm-mm. Kembali lagi seperti yang kita awal tadi, ada yang ilegal, ada yang legal. Oke. Itulah yang harus kita bisa sebagai konsumen harus bisa membedakan. Seperti itu. Yang ada alamat jelas, ada kantor jelas, ada aplikasi jelas, ada berizin dengan jelas. Itulah yang legal, dan legal ini tidak mungkin menyalahi suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Mereka justru akan menuruti apa keinginan pemerintah karena inilah perekonomian, ekonomi inovasi dalam finansial seperti itu. Oke, Bang. teknologi tadi ya. Benar, Bang. Tapi Bang Andi, kalau kemudian terjadi masalah begitu ya di kemudian hari, ya kita bicara dua-duanya ya, Baik. yang legal dan ilegal tadi. Sebenarnya apa yang pertama kali bisa dilakukan? Ya datang ke Bang Andi misalnya, oke lah. Tapi yang pernah dilakukan apa Bang kira-kira? Untuk tipsnya saja. Tips sedikit adalah ini yang terkait legal ya. Saya Legal dulu kalau aja. Kita bicara yang legal ya. kalau untuk ilegal Karena kan kadang-kadang orang, aduh aku belum punya duit nih bulan ini begitu dan sebagainya. Ada restrukturisasi atau seperti apa? bisa dilakukan restruktur dengan mendatangi kantor atau petugas perusahaan pinjol tersebut. Yang jelas tadi ya itu ya. Benar, Alamatnya ya. dengan meminta suatu keringanan Oke. atau dengan membuat suatu pernyataan finansial yang belum bisa memenuhi pembayaran itu saya rasa dalam perusahaan finansial juga akan mengerti seperti itu. Iya, iya. Sedangkan kita ke perbankan aja kita bisa meminta keringanan hutang atau bunga, Tambahan tempo tambahan begitu ya. tempo, ya semua bisa dengan Restrukturisasi tadi ya. tetapi kalau yang ilegal ini Mm-mm. kita mau datang ke perusahaannya, bagaimana kita juga tidak tahu apakah kantornya di mana. Iya. Cara yang praktis adalah untuk mengatasi pinjol ilegal apabila terjadi ketidaknyamanan terhadap pengguna pinjol ilegal adalah dengan membuat pengaduan ke pihak OJK. Oke. Seperti itu. Kita lapor ke OJK ya. Benar. Nih nanti beliau dengan ahli-ahlinya akan memberikan Dengan masukan ya. Benar, dengan tindakan ada tim khusus pinjol di dalam lembaga OJK sendiri. Ada bidangnya untuk ya, ada menangani. departemen yang mungkin yang Benar. khusus menangani itu ya. Benar. Tapi ketika seseorang datang ke Bang Andi begitu ya, apa yang mungkin bisa langsung disarankan gitu, disampaikan dalam artian ya kita bicara yang legal dulu lah. Kita terjadi masalah gitu.
mungkin orang tuanya jauh di sana dan Oke. sekelumit persoalan yang lain, apalagi mahasiswa ini mungkin sebagai abang gitu. Mungkin saya akan menganalisa dulu penggunaan Pinjol tadi. pinjol tersebut peruntukannya untuk apa? Untuk apa? Apakah itu digunakan benar-benar Biaya kuliah misalnya. biaya kuliah atau keadaan darurat dalam keadaan sakit? Tapi kalau untuk mengikuti gaya hidup, ya senang-senang. resiko ditanggung penumpang, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua sakit dengan kebutuhan yang sangat mendesak, mungkin saya akan memberikan suatu nasihat hukum adalah dengan meminta keringanan kepada pihak perusahaan dari pinjaman online tersebut. Seperti itu. Tapi kasusnya banyak juga ya sebenarnya. Banyak sekali. Banyak kan buat biaya kuliah? Banyak kan. Indonesia, masyarakat Indonesia adalah konsumtif, Mas. Belanja online. Jadi tidak jarang kasusnya malah lebih ke hal-hal yang sifatnya tidak produktif ya. Ya, benar. Oke.